Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab berpikir, ingatan, lupa, dan kesadaran. Perkenalkan, saya Herma Yunis sebagai presensi mewakili teman kelompok saya, yaitu Ibu Dwi Andini, Ibu Uci Nurhayati, dan Ibu Aris Pratiwi. Pengertian berpikir menurut beberapa teori. Berpikir merupakan bagian kegiatan yang menggunakan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu dan menimbang-nimbang dalam ingatan. Berpikir sebagai proses menarik kesimpulan, menurut Anita Taylor. Berpikir dapat digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, berpikir asosiatif, yaitu proses berpikir di mana suatu ide merangsang timbulnya ide lain. Ide-ide timbul secara bebas. Jenis berpikir asosiatif adalah asosiasi bebas, asosiasi terkontrol, autistik atau melamun, berpikir artistik. Asosiasi bebas, suatu ide akan menimbulkan ide lain tanpa ada batasnya. Asosiasi terkontrol, satu ide tertentu akan menimbulkan ide mengenai hal lain dalam batas tertentu. Autistik atau melamun, menghayal bebas atau fantasia, dan juga cara berpikir wishful thinking atau melarikan diri dari kenyataan. Berpikir artistik yaitu proses berpikir yang sangat subjektif. Jalan pikiran sangat dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan diri pribadi tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Cara berpikir ini sering dilakukan oleh seniman dalam menciptakan karya-karya seninya. Jenis berpikir kedua yaitu berpikir terarah. Berpikir terarah yaitu proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan kepada sesuatu, biasanya kepada pemecahan masalah. Proses berpikir. Ada 3 tahapan proses berpikir. Pertama, pembentukan pengertian. Kedua, pembentukan pendapat. Ketiga, penarikan kesimpulan. Pembentukan pengertian menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Objek tersebut kita perhatikan unsurnya satu-satu. Membanding-bandingkan ciri-ciri tersebut untuk menemukan ciri-ciri mana yang sama dan mana yang tidak sama, mana yang selalu ada dan mana yang tidak selalu ada. Mengabstraksikan yaitu menyisihkan, membuang ciri-cirinya yang tidak hakiki dan menangkap ciri-ciri yang hakiki. Proses kedua, pembentukan pendapat. Membentuk pendapat adalah meletakkan hubungan antara dua pengertian atau lebih. Pendapat dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, pendapat afirmatif atau positif, yaitu pandangan yang secara tegas menyatakan keadaan sesuatu. Kedua, pendapat negatif yaitu pendapat yang secara tegas menerangkan tentang tidak adanya sesuatu sifat pada suatu hal. Ketiga, pendapat modalitas atau kebarangkalian yaitu pendapat yang menerangkan kemungkinan sesuatu sifat pada suatu hal.
Proses berpikir ketiga yaitu menarik kesimpulan atau pembentukan keputusan. Keputusan ialah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat yang telah ada. Penarikan kesimpulan terdiri dari keputusan induktif, yaitu keputusan yang diambil dari pendapat khusus menuju ke suatu pendapat umum. Dapat pula berbentuk keputusan deduktif, ditarik dari hal yang umum ke hal yang khusus, berlawanan dengan keputusan induktif. Ketiga, keputusan analogis, yaitu keputusan yang diperoleh dengan jalan membandingkan atau menyesuaikan dengan pendapat khusus yang sudah ada. Pengertian ingatan menurut beberapa referensi. Ingatan adalah cara-cara yang dengannya kita mempertahankan dan menarik pengalaman-pengalaman dari masa lalu untuk digunakan saat ini. Ingatan merupakan kumpulan reaksi elektrokimia yang rumit yang diaktifkan melalui beragam saluran indrawi dan disimpan dalam jaringan saraf yang sangat rumit dan unik di seluruh bagian otak. Secara biologis, ingatan merupakan suatu proses di mana informasi diberi kode dan dipanggil kembali. Mengingat adalah proses kerja otak dalam menyimpan dan memunculkan kembali informasi. Tahapan pertama dalam pembentukan ingatan. Yang pertama yaitu encoding. Adalah proses dan penggabungan informasi yang diterima. Lanjut dalam penyimpanan, yaitu penciptaan catatan permanen dari informasi yang telah di-encoding. Ketiga, pengambilan, yaitu memanggil kembali informasi yang telah disimpan untuk digunakan dalam suatu proses atau aktivitas. Ada 3 tipe penyimpanan ingatan. Yang pertama adalah ingatan sensori atau sensori memori. Cirinya, kapasitas cukup besar, dapat menampung informasi yang banyak. Kemudian, daya simpannya lemah atau mudah hilang. Ingatan sensori merupakan hasil dari menerima informasi melalui alat indera atau echoic memory. Melalui pendengaran atau auditif namun daya tahannya singkat, hanya sekitar 4 detik. Iconic memory atau visual image. Kedua, ingatan jangka pendek atau short time memory. Kapasitasnya terbatas, daya tahan simpannya relatif singkat, yaitu sekitar 20 sampai 30 detik tanpa pengulangan. Kapasitasnya hanya 7 digit atau ketika dia bergerak terdiri dari 5 sampai 9 digit. Ketiga, ingatan jangka panjang atau long term memory. Cirinya kapasitasnya sangat besar, daya simpannya relatif permanen karena sudah mengalami proses seleksi secara berulang-ulang. Proses pembentukan ingatan menurut teori multi-model store. Proses pembentukan ingatan ini dimulai dari penerimaan stimulus. Organ sensori kita akan menerima informasi berdasarkan stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Penerimaan melalui organ sensori ini kemudian akan diperkuat dengan adanya perhatian atau attention yang diberikan oleh kita. Informasi sensorik yang masuk dan diperkuat melalui perhatian ini kemudian akan masuk ke dalam sebuah berangkas dalam pikiran kita yang sering juga disebut sebagai ingatan jangka pendek. Sesuai dengan namanya, short term memory atau ingatan jangka pendek ini hanya akan menyimpan informasi yang kita terima dalam waktu yang tidak lama. Apabila tidak dilakukan pengulangan atau repetisi dan latihan,
Terkait informasi yang kita terima, nantinya informasi ini akan hilang atau terlupakan. Namun, hal ini tidak akan terjadi apabila dilakukan sebuah usaha untuk mengingatnya. Informasi yang disimpan dalam berangkas ingatan jangka pendek ini akan berpindah ke berangkas lain yang disebut juga sebagai ingatan jangka panjang atau long-term memory. Proses pemindahan informasi ini hanya akan terjadi apabila dilakukan latihan secara berulang. Mungkin dengan terus-menerus mengucapkan atau terus-menerus mengingatnya atau lain-lain cara yang lainnya. Sehingga proses pengulangan ini menjadikan informasi tersebut tersandikan atau encoding dan tersimpan dengan baik dalam waktu lama di berangkas ingatan jangka panjang. Nah, bagaimana proses yang terjadi apabila kita ingin mengingat kembali informasi tersebut? Ada sebuah proses yang disebut juga sebagai retrieval. Informasi yang sudah tersimpan dalam ingatan jangka panjang tersebut akan dipanggil kembali dan dipindahkan ke dalam ingatan jangka pendek sehingga kita bisa menggunakan informasi tersebut. Pengertian lupa. Lupa adalah ketidakmampuan untuk mengenali kembali informasi yang telah disimpan. Ada beberapa teori mengenai lupa, antara lain atropi teori atau decay teori, yaitu informasi yang masuk ke dalam pusat ingatan akan menimbulkan jejak, bekas, atau memory track. Apabila memory track ini terhapus, maka terjadi kelupaan. Interference teori, yaitu informasi yang sudah masuk tidak akan hilang dari ingatan. Kelupaan terjadi karena informasi yang ada saling bercampur aduk dan saling menghambat satu sama lain. Retrieval failure, yaitu kelupaan terjadi karena tidak adanya petunjuk atau kunci-kunci yang jelas. Motivated forgetting, yaitu kelupaan yang terjadi karena individu memang dengan sengaja untuk melupakan. Terakhir, faktor fisiologis, yaitu kelupaan terjadi karena adanya kerusakan atau gangguan atau kemunduran pada fungsi-fungsi syaraf khususnya yang terdapat di otak yang berhubungan dengan pusat ingatan. Cara untuk mengingat informasi yang pernah disimpan dalam ingatan. Yang pertama, istilahnya adalah recall, yaitu cara untuk memunculkan kembali dalam kesadaran informasi-informasi yang pernah disimpan tanpa ada petunjuk atau objek atau clue. Yang kedua, recognition, yaitu cara memunculkan kembali informasi dari pusat ingatan dengan dibantu adanya objek atau petunjuk. Yang ketiga, reintegratif, yaitu memunculkan informasi dari pusat ingatan dengan menghubung-hubungkan berbagai informasi menjadi satu konsep atau cerita yang berarti. Kesadaran. Pengertian kesadaran. Secara harfiah, kesadaran atau awareness sama artinya dengan mawas diri. Kesadaran juga dapat diartikan sebagai kondisi seorang individu yang memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun eksternal. Kesadaran juga mencangkup dalam pemikiran yang disadari dan menjadikan seseorang individu perhatiannya terpusat. Macam kesadaran. Pertama, kesadaran aktif, yaitu kondisi seseorang individu yang menitik beratkan pada inisiatif untuk mencari dan menyeleksi stimulus. Kedua, kesadaran pasif adalah kondisi seseorang individu yang menerima semua stimulus baik internal maupun eksternal.
3 aspek dalam kesadaran diri atau self-awareness. Menurut Goleman, kemampuan dalam mengenali emosi serta pengaruh dari emosi tersebut. Aspek yang kedua, kemampuan pengakuan diri yang akurat meliputi pengetahuan akan sumber daya batiniah, kemampuan, dan keterbatasan diri. Aspek ketiga, kemampuan mempercayai diri sendiri dalam arti memiliki kepercayaan diri dan kesadaran yang kuat terkait harga diri serta kemampuan dirinya. Tahap pembentukan self-awareness. Untuk mencapai kesadaran diri atau self-awareness yang baik, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui menurut Goleman, yaitu tahap ketidaktahuan. Terjadi pada seorang bayi yang belum memiliki kesadaran diri. Kedua, tahap berontak. Tahap ini identik memperlihatkan permusuhan dan pemberontakan untuk memperoleh kebebasan dalam usaha membangun inner strength. Pemberontakan ini adalah wajar sebagai masa transisi yang perlu dialami dalam pertumbuhan, menghentikan ikatan-ikatan lama untuk masuk ke situasi yang baru dengan keterikatan yang baru pula. Tahap kesadaran normal akan diri. Tahap ini seseorang dapat melihat kesalahan-kesalahannya untuk kemudian membuat dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Belajar dari pengalaman-pengalaman sadar akan diri sendiri dimaksudkan suatu kepercayaan yang positif terhadap kemampuan diri. Kesadaran diri ini memperluas pengendalian manusia atas hidupnya dan tahu bagaimana harus mengambil keputusan dalam hidupnya. Terakhir, tahap kesadaran diri yang kreatif. Dalam tahap ini, seseorang mencapai kesadaran diri yang kreatif, mampu melihat kebenaran secara objektif tanpa disimpangkan oleh perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan subjektifnya. Tahapan ini bisa diperoleh antara lain melalui aktivitas religius, ilmiah, atau dari kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan-kegiatan yang rutin. Melalui tahapan ini, seseorang mampu melihat hidupnya dari perspektif yang lebih luas, bisa memperoleh inspirasi-inspirasi dan membuat para peta mental yang menunjukkan langkah dan tindakan yang akan diambilnya. Ada banyak cara untuk meningkatkan kesadaran diri, antara lain menemukan kembali perasaan-perasaannya. Merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mempertinggi kesadaran diri seseorang. Terkadang terdapat beberapa orang yang kehilangan jati diri dan nuraninya akibat lingkungan keluarga atau lingkungan tempat dia berada yang buruk, sehingga tidak dapat mengenali perasaan-perasaannya kembali. Mengenal keinginan-keinginan diri sendiri dapat dilakukan dengan peka terhadap apa yang terjadi, apa yang dirasakan diri sendiri maupun orang lain. Langkah yang dapat ditempuh selanjutnya setelah menemukan perasaan diri dan dari pribadi yaitu mengenal keinginan-keinginan diri sendiri. Setelah sadar akan perasaan sendiri, mengetahui jati dirinya, seseorang akan mengetahui dengan jelas apa yang diinginkan. Mengenali diri sendiri bisa dapat dengan mengetahui dan menerima kekuatan dan kelemahan pribadi juga sangat penting untuk dapat meningkatkan kesadaran diri. Menerima kekurangan diri dapat lebih mudah menjadi pribadi untuk mengetahui potensi diri yang ada. Melalui kesadaran, seseorang bisa menjadi sadar atau tanggung jawabnya untuk memilih, mampu bebas dalam berkehendak, dan mampu menentukan masa depannya sendiri.
serta mampu mengarahkan perkembangannya dengan adanya kesadaran seseorang akan mampu memilih dan memilah hal-hal dilakukan dalam menjalankan kehidupannya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan tidak mengandung unsur yang merugikan pada dirinya. Menjadi pendengar yang baik. Bersikap terbuka pada orang lain dan menjadi pendengar yang baik dapat membantu kita untuk belajar mendengarkan secara objektif apa yang ingin disampaikan diri sendiri. Hal ini bisa membuat kita lebih sadar dan memahami pemikiran maupun perasaan pribadi. Terakhir, memperbanyak zikir. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa memperbanyak zikir, dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Demikian presentasi kelompok kami mohon masukan untuk perbaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.